Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua di acara spesial program. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan itu termasuk kita semuanya. Pemirsa, seperti yang mungkin saat ini sudah ada di sosmed ya, bahwa Majelis Tafsir Al-Quran melalui kegiatan Satgasnya akan membuka rekrutmen baru yang akan diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 10 Agustus 2024. Terkait dengan itu kita akan ngobrol bersama Komandan Satgas MTA, Mas Muhammad Ari Wibowo SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini satu yang membahagiakan karena Satgas MTA itu disiplin ya. Kemudian orang menganggap kok ada yang tua-tua ya gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi semangatnya sudah tidak perlu disangsikan lagi. Nah, kemudian untuk hal yang lain, meskipun demikian yang notabene Satgas itu harus tegas dan lain sebagainya, tapi ketika memerlukan sesuatu yang di sana ada adab, ada akhlak di sana, insya Allah Satgas MTA itu adalah Satgas yang notabene menyiarkan dakwah, maka tetap selalu kondisi adab akhlak ini ada terpatri dalam atau disematkan di Satgas MTA. Mas Bowo, mungkin bisa sampaikan, ini di Klatsar sebenarnya besok itu di Klatsar yang keberapa? Ini termasuk yang ketiga. Ketiga. Jadi, ketiga, walaupun sebelum-sebelumnya peningkatan kapasitas atau pendidikan Satgas itu secara parsial. Nah, untuk yang pertama dulu 2 sampai yang hari ini, yang besok itu ketiga itu istilahnya seluruh program-program yang sudah ada di Satgas itu kita jadikan satu, baik dalam bentuk pelatihan, praktek, sehingga ini nanti menjadi patokan bagi seluruh Satgas di seluruh Indonesia. Ini pendidikannya seperti ini. Dan itu setiap tahun diadakan? Insya Allah setiap tahun, tapi nanti tergantung nanti kita evaluasi. Ini berarti tahun sebelumnya atau yang pertama itu di tahun 2022? Okay. Oh ya. Dan Satgas untuk rekrutmen yang pertama atau di Klatsar yang pertama itu berapa dan sekarang berapa yang sudah mendaftar? Yang pertama itu dulu 244. Kemudian yang kedua itu 164. Lah ini sekarang ini masih perkembangannya sedikit demi sedikit naik. Ini sudah sekitar hampir 170. Tapi nanti kita lihat sampai hari terakhir itu tetap kita nanti akan akomodir. Nah, kenapa tuh turun ini? Ya mungkin ini kalau dulu pertama itu memang banyak yang belum dideklar, antisipasinya juga banyak. Nah, kedua, ketiga ini kan pemudanya mungkin belum siap, atau mungkin dari masing-masing perwakilan itu mungkin kehabisan stok bisa saja. Nah, sebenarnya tahun ini sosialisasinya sudah kita tempuh mulai dari cabang perwakilan dari tingkat pusat, dan alhamdulillah kesadaran bagaimana untuk membela Islam melalui media Satgas, rasa Handir Beni melalui MTA, Islam melalui Masjid Tafsir itu mulai terbuka. Mulai terbuka ini istilahnya, kalau misalkan sosialisasi tidak kita tempuh mungkin menurun lagi, tapi ini saya mendapat laporan-laporan daerah-daerah itu mulai ada ya terbuka mulai ya, mungkin yang dulu-dulunya itu sosialisasi kaitannya dengan elemen-elemen dakwah Satgas MTA ini
belum terlalu sering intens seperti sekarang ini. Jadi ini sekarang ini giroh daripada personel atau peserta pengajian untuk berdedikasi di Satgas ini mulai kelihatan begitu ya. Termasuk kemarin itu kami di WA dari bapak pimpinan di daerah itu banyak sekali yang bahkan ada yang anaknya masih SMP, ada 3 orang yang masuk ke saya itu pengen didaftarkan, alasannya biar nanti bisa untuk di daerahnya karena daerahnya belum ada. Tapi karena dari pimpinan dalam hal ini Al-Ustadz, karena itu nunggu nanti kalau sudah setahun atau 2 tahun lagi ya udah SMA. Kalau ini diakomodir ada mungkin ada 5 orang juga dari SMP MTA Gemolong. Tapi karena dari arahan dari pimpinan dari Al-Ustadz untuk ditunda dulu, nah kita mungkin yang minimal SMA dulu. Ya, kalau sebelumnya di Klatsar ya hanya di Klatsar saja. Sementara ini ada tambahan kalimat bela negara. Itu sebenarnya ada apa di sana? Sebenarnya materi-materi sejak awal di Klat pertama, kedua itu sudah ada materi namanya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ekivalen dengan atau tidak berbeda dengan bela negara. Kalau di Kodim atau mungkin di Batalion itu namanya wawasan kebangsaan. Yang di luar itu mungkin lebih familiar di wawasan kebangsaan, tapi karena mungkin kata-katanya mungkin menjadi nama lainnya ada bela negara. Kemudian kemarin ada masukan dari Yonif untuk ditambahin bela negara, ya udah kita tambahi, kami koordinasi dengan pimpinan, nah kemudian jadilah judul itu. Dan ini apalagi ini menjelang 17 Agustus ini, jadi lebih sinkron. Dan 10 hari dari tanggal 4 sampai 10 hari, mohon maaf, 4 sampai tanggal 10 itu kegiatan yang dilakukan apa saja? Apakah semuanya praktek atau ada juga teori begitu? Jadi ada 2 macam, jadi ada teori dan praktek. Nah, nanti 3 hari itu 4 sampai 6 itu di Majelis Pusat. Itu nanti teorinya ada dari Polresta Surakarta, baik Kantipmas maupun Satlantas, itu dari bagaimana Satgas itu ketika terjun di lapangan tahu bagaimana mengatur lalu lintas, mengatur alur jamaah pengajian, atau mungkin masyarakat umum jika nanti apalagi di event-event tertentu itu dari Polresta sering, atau mungkin dinas-dinas lain sering minta bantuan Satgas MTA untuk membackup pengamanan di jalan dan sebagainya. Mau tidak mau materi-materi itu harus kita kuasai. Kemudian ada materi nanti di Majelis Pusat ada materi namanya VVIP atau teknik pengamanan. Pengamanan guru daerah, pengamanan ustadz, pengamanan jamaah, atau kajian-kajian besar, atau pengajian mungkin tingkat cabang perwakilan atau tingkat nasional, semua nanti ada teori dan praktek. Mungkin karena ternyata memang masalah pengamanan itu materinya cukup banyak, Pak Rudi. Jadi mulai dari ring 1, 2, 3, kemudian bagaimana evakuasi jika nanti terjadi hal yang tidak diingati, semua ada ilmunya. Gitu. Ya. Instruktur yang nanti akan memberikan mentoring itu dari mana saja? Instrukturnya dari Batalion Yonif Infanteri 13 dan dari sebagian dari Kandang Menjangan. 13 ya. Ada Menjangan. Kopassus ya berarti ya. Kepolisian nanti karena tadi ada lalu lintas juga. Dari kepolisian termasuk Polresta Solo ya. Polresta Surakarta. Dan mulai untuk teori itu 3 hari di pusat begitu. Di pusat, tapi juga nanti di Yonif Batalion juga ada teori dan praktek. Ada teori ya. Ya. Dan pemirsa, alhamdulillah ini mungkin kita juga bisa mensupport begitu. Kalaupun saat ini anggota keluarga Anda juga mengikuti acara ini, mudah-mudahan semakin menguatkan mentalnya agar menyiapkan diri di acara ini. Ya,
Dan di waktu-waktu yang lalu itu kan akan menjadi pengalaman untuk penyelenggaraan berikut ini. Nah, itu apa saja yang bisa menjadi evaluasi? Oke. Evaluasi akan kita lakukan setiap biasanya setelah diklat pertama dulu kita juga ada evaluasi, kedua, ketiga, dan untuk tahun ketiga ini mungkin kita akan evaluasi secara menyeluruh. Jadi mulai dari bagaimana yang diklat pertama, kedua, dan ketiga ini setelah didiklat tidak apa itu keterlibatannya di Satgas untuk kemajelisan, bagaimana kontribusinya, apakah setelah diklat hilang atau mungkin setelah diklat mungkin tidak terlalu aktif. Nah, mungkin kita evaluasi dari masing-masing perwakilan, mungkin nanti yang dikirim untuk diklat memang yang betul-betul siap untuk menjadi Satgas. Kemudian masalah umur. Nah ini dari tahun ke tahun ini mulai dari daerah mulai paham bagaimana mengirimkan untuk yang diklat yang muda-muda. Kalau dulu yang pertama itu banyak yang tua juga banyak, tapi yang kedua, ketiga ini mulai yang tua istilahnya mungkin 1, 2, 1, 2, 3. Nah ini sudah alhamdulillah sudah mulai dari masing-masing perwakilan sudah menyadari bahwa itu kaderisasi regenerasi itu ya memang idealnya dari yang muda. Ya, usia ini dibatasi sampai usia 40 ya? Sementara ini 40 ya, mungkin kalau nanti trennya itu bagus ya mungkin nanti kita perkecil turun, lagi. Ya. Dari yang boleh ikut dari usia berapa? Dari SMA sampai maksimal 40. Nah kalau misalkan ada yang daftar lebih dari 40 tahun memang itu terutama dari luar Jawa. Luar Jawa itu biasanya perwakilan-perwakilan yang baru yang di situ belum ada Satgas. Kita dan belum banyak toleransi. Yang muda juga nggak ada. Ada yang dari perwakilan itu ngirim terutama dari Musirawas itu 11 orang. 11 orang itu yang memang itu perwakilannya termasuk baru. Jadi memang cukup semangat dan istilahnya untuk membangun Satgas di sana. Iya, baik. Dan kalau seorang masuk di usia 39 atau 40, itu masa bakti dia untuk menjadi Satgas itu berapa lama? Itu yang saya sering menyampaikan di pertemuan-pertemuan, sebelum ada gantinya jangan pensiun dulu. Kalau misalkan di satu cabang ya seperti saya mau berhenti, cari ganti dulu. Kalau belum ada gantinya ya jangan pensiun kecuali sakit atau meninggal. Nah, tapi untuk tahun ini saya izin ke pimpinan pusat untuk berkoordinasi dengan pihak SMA MTA. Karena saya dulu ingat waktu SMA MTA itu dibangun sebagai generasi penerus Majelis Tafsir Al-Quran. Maka kami koordinasi dengan pimpinan pusat mohon izin untuk sosialisasi di SMA MTA, dan alhamdulillah diizinkan oleh SMA MTA dan pimpinan. Dan tahun ini SMA MTA akan kita beri kuota untuk ikut Diklatsar, biar nanti mengenal di MTA itu ada elemen-elemen dakwah untuk sebagai nanti kalau nanti sudah lulus nanti bisa dilanjutkan bergabung dengan elemen-elemen pendukung dakwah. Karena bagaimanapun kan Satgas ini sebagai salah satu sarana untuk membela Islam, untuk menyalurkan perjuangan dakwah. Ya, terkait dengan instruktur tadi, sebenarnya itu ide dari kita atau usulan dari kita, atau kita sempat juga berkoordinasi dengan instruktur yang dari Yonif. Sebaiknya ada juga rekan yang dari Kandang Menjangan misalnya, seperti itu. Ini karena tahun ini kebetulan ini kan materi-materinya itu kan kadang mungkin saling melengkapi gitu ya. Melengkapi. Di samping itu
kebetulan instruktur yang sekarang ini baru tugas di Lebanon. Jadi hampir 100% itu tugas di Lebanon. Nah, baru besok itu cuti itu tanggal 26 Juli itu baru pulang ke sini. Nah, nanti kita baru koordinasi. Jadi ini kebetulan instrukturnya itu punya kualifikasi yang cukup bagus. Untuk ini yang dari mana? Dari Yonif atau yang dari Yonif ya. Ya. Kemudian untuk peserta sendiri, syarat apa yang di sana harus dipenuhi begitu? Maksimal 40, sehat walafiat, warga MTA. Gitu ya. Dan ini nanti kalau daftar harus disertai dengan surat rekomendasi dari cabang atau perwakilan. Memang tidak seketat ketika kita menjalani tes masuk militer dan sebagainya ya? Itu kita termasuk sudah ketat itu. Kalau istilahnya kalau sudah rekomendasi cabang dari pusat itu, ini ngajinya tenanan fora, mungkin ngajinya aktif, itu berarti sudah rekomendasi. Dan nanti akan kita cross check-kan juga kalau ini gimana dan sebagainya. Termasuk fisik? Fisik sehat walafiat. Nanti dari daerah. Karena misalnya ada yang gendut sedikit, nggak usah ini jadikan nggak patut. Untuk sementara ini masih kita kalau tidak terlalu over nggak masalah untuk sementara itu. Tapi nanti ke depan kan kita juga. Nah, itu. Ya, semakin SDM itu berlimpah maka kita bisa selektif ya. Untuk tes kesehatan kan nanti tes kesehatan dari daerah, tapi nanti di sini kita juga ada tim kes kita dari timnya Pak Jafar. Ya, kalau kegiatan sendiri itu kan 1 hari 24 jam dan kemudian jadwal mulai beliau ini kebiasaan dari kita kan pasti ada sholat tahajud dan sebagainya. Bagaimana dengan peserta ini? Ya, tidak berubah. Jadi dari mulai bangun tidur, nah itu jam 3 itu sudah mulai kita bangunkan. Biasanya ada capek-capek itu dari tim instruktur itu sudah paham. Dari berdasarkan yang pertama, kedua, bahwa MTA itu kita sudah dari awal diklat yang kedua di Yonif itu kita sudah mengajukan ini hal-hal yang memang tidak pas ya tidak kita pakai, yang kita sodorkan ya seperti ini. Nah, bangun pagi, tahajud, kemudian ada tausiah, dan pokoknya waktunya sholat. Dan sesuai dengan request berarti ya? Ya ada yang request, ada yang sudah tertata bagus di Yonif kita ambil. Misalkan kalau habis sholat itu biasanya 1 regu itu masuk ke masjid itu rombongan, penataan sandar tertib dan gitu tertib. Ya? Nah, ini mulai kita pakai di Satgas MTA. Akomodir ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Anda bisa memberikan masukan, bertanya juga tentang kegiatan ini. Silahkan telepon di 02716793000 atau juga bisa telepon WA di 08122553000. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih bersua di acara spesial program hari ini. Dan kita masih ada di Diklatsar Satgas MTA ketiga dan Bela Negara. Pemirsa, kalau Anda saat ini mungkin baru mendengar acara ini atau bahkan informasi ini, ada baiknya Anda perlu bertanya-tanya kalau Anda menginginkan untuk bergabung menjadi peserta. Nah, ke Mas Bowo, pendaftaran masih dibuka? Masih ya? Sampai tanggal 4 tetap masih kita akomodir. Oh, masih. Berarti hari H pun ya itu berarti ya. Hari H masih bisa di. Persyaratan apa saja? Selain yang tadi, adakah biaya juga untuk persyaratan di sana? Biaya 1 juta. 1 juta. Nah, itu nanti kita mendapatkan 1 set seragam Satgas, kaos lapangan, kemudian kaos dalam itu training, dan sertifikat tentunya, sertifikat dari pihak Yonif. Sepatu enggak? Sepatu dari personil sendiri. Sepatu yang digunakan sepatu boot? Sepatu PDL.
Oh, ya. Dan untuk kaos itu karena untuk beberapa hari itu berapa baju atau seragam yang digunakan di acara itu? Kalau untuk nanti pas di teori dan praktek ya pakai Bebas. Enggak pakai kaos pendek sama kaos panjang itu. Kalau untuk olahraga training, tapi kalau Kaos untuk pendek dan kaos panjang yang dibagikan. iya. Oh ya. Itu juga nanti kalau misalkan udah kotor, cuci di lapangan, kemudian dipakai lagi. Kalau masih basah tetap dipakai. Oh. Dan itu memang bagian dari pelatihan itu sendiri. Iya. Baik. Dan kemudian untuk pengelolaan acara ini karena ada 100 berapa tadi? 105 ya? 170-an. Oh, 170-an ya, hampir 200. Dan itu dalam sehari makan di jam-jam pagi siang malam gitu? Iya, 3 kali, tetap 3 kali. 3 kali. Kalau jam-jam istirahat di jam berapa itu? Istirahat itu kalau sarapan itu ya sekitar jam 7 itu. Kemudian makan siang ya antara jam 12 sampai jam 1, makan malam ya jam setengah 7 itu setelah sholat itu. Ya. Sholat tausiah, kemudian makan siang. Dari pengalaman yang sebelumnya, rata-rata kesehatan para peserta itu sendiri, apakah ada yang drop atau kuat-kuat begitu? Kalau tahun yang lalu itu hampir semua kuat. Tapi ada 1-2 itu biasanya pegel-pegel, mual-mual itu biasa. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin perlu perawatan ya kita rujuk ke sini, Pratama kita. Iya. Dan fasilitas untuk kesehatan, keselamatan maksud kami, yang ada di ketika praktek itu sendiri, apakah mohon maaf bisa ada jaminan dari asuransi atau bagaimana? Ini kita untuk tim kesehatan kita melibatkan dari tim kes kita. Jadi di backup dari mungkin nanti untuk ambulan ya teman-teman SAR MTA. Nah untuk para medisnya dari tim kes Majelis Tafsir Al-Quran. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari UNIP mungkin nanti pendukung. Ya, baik pemirsa, kami masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya untuk siang hari ini. Silahkan telepon di 02716793.000 atau telepon juga di WA Anda melalui nomor 08112553000 atau kirim WA, SMS, diketik juga bisa ya. Kita masih nantikan. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana atau mungkin termin-termin pelatihan itu apa saja? Maksudnya teori prakteknya. Oh ya, teori praktek, utamanya praktek. Di sini nanti materi-materi yang disampaikan baik di pusat maupun di di UNIF itu materi utamanya adalah mungkin pengamanan, kemudian pengaturan lalu lintas, itu yang ada teori dan prakteknya. Kemudian nanti ada materi pioneering atau kalau di umum itu tali temali. Ini memang harus menguasai. Kemudian nanti PBB, baris berbaris. Kemudian ada materi lagi materi pengiriman sandi. Sandi misalkan Satgas mengirimkan pesan dan bagaimana pesan rahasia itu juga harus menguasai. Kemudian bagaimana bertahan hidup di hutan. Tekniknya survival itu kan Satgas kan mungkin nanti kalau ditugaskan di lokasi bencana dia harus mampu bagaimana cara bertahan hidup. Kemudian ada lagi mountaineering. Apa itu mountaineering? Panjat
tapi berbeda dengan rescue ya. Karena ini kan nanti kan misalkan kalau ke hutan itu bagaimana melintasi sungai, melintasi tebing, itu dia harus menguasai apa itu vertical rescue, vertikal. Vertikal. Kemudian ada lagi komunikasi. Komunikasi itu teknik komunikasi yang efisien dan efektif di lapangan itu seperti apa. Baik itu di kebencanaan maupun di pengamanan. Kemudian ada materi namanya apa itu pertolongan pada satgas. Kalau di TNI kan pertolongan pada personel itu namanya, istilahnya lupa saya. Itu istilahnya bagaimana menyelamatkan kepada anggota secara mandiri. Ada ketika darurat. Bagaimana misalkan nanti ada tugas di lapangan, kemudian anggotanya butuh bantuan medis, dia harus bisa menyelamatkan anggotanya itu secara mungkin kalau pribadi maupun kelompok. Kemudian kalau materi-materi apa itu halang rintang, kemudian apa itu bangsa, mungkin itu hanya sebagai aja, istilahnya media-media untuk bagaimana meningkatkan rasa percaya diri, tidak takut dan lain sebagainya. Dan kalau kita sebagai warga MTA paham dan tahu bahwa di kesatgasan kita ada bermacam-macam warna baret nih. Nah ini sebenarnya baret itu sendiri mewujudkan apa? Level atau satuan-satuan begitu bagaimana? Mulai sekarang baret kita akan dijadikan satu, baret merah. Jadi tidak ada nanti baret hijau, baret biru. Sekarang itu yang pengendali itu yang dulu biru itu kita jadikan baret merah. Tapi yang membedakan mungkin selempang sama peluit dan sepatu. Cuma nanti kalau yang namanya pengendali itu kan nanti apa itu tugas dan tanggung jawabnya akan kita apa itu tingkatkan. Kita dikdoyonnya akan kita munculkan, karena kan biasanya kan baret biru, biasanya kan provos, nanti dan VVIP. Nah ini nanti mereka akan mendisiplinkan bagaimana satgas itu cara berpakaian, cara bertugas, kemudian termasuk VVIP, pengamanan VVIP-nya. Karena ini juga apa ya, background masing-masing peserta itu macam-macam, status sosial, status pendidikan dan lain sebagainya macam-macam, dan itu membutuhkan ekstra pengetahuan yang tambah di sana. Nanti yang membedakan tugas di lapangan itu nanti akan kita kasih atribut khusus. Misalkan kalau di kita punya namanya satgas itu bagian tim dokumentasi dan cyber, nanti ada logonya di satgas. Kemudian kalau pengendali juga ada topi dan logo khusus. Nanti kita ke depan mulai ke sana. Bukan yang membedakan bukan baretnya nanti. Ya, jadi semakin ada pasukan khusus kita juga punya. Betul. Kalau dulu ada satgas upacara, satgas ada. Nah, kita sekarang masih ada. Itu apa sih sebenarnya, saya nggak ngerti. Atau kalau satgas itu keluar kalau pas upacara saja atau gimana? Satgas upacara ini memang yang sering dilatih untuk PBB upacara biasanya upacara pembukaan TMMD atau dinas-dinas yang mengundang kita kirim mereka biasanya. Ya spesialis upacara, tapi realitanya ya tugasnya tidak hanya upacara, tapi betul. Dia untuk upacara dia sudah paham. Dan satgas upacara ini apakah selalu ada latihan yang rutin begitu, entah itu sepekan sekali atau malah lebih begitu, agar pengetahuan PBB itu tidak lupa? Kalau latihannya kita serahkan ke masing-masing perwakilan. Jadi memang kalau untuk upacara itu kan tidak hanya untuk apa yang diadakan di pusat, tapi juga di daerah kabupatennya masing-masing. Biasanya undangan upacara di tingkat kabupaten. Nah, makanya untuk apa itu latihan lanjut itu memang ini tergantung dari wilayahnya masing-masing. Kalau di pusat biasanya ya cukup mungkin diklat yang tahunan ini sama mungkin
mungkin agenda khusus ya, mungkin perlu penyegaran dan sebagainya. Ya. Baik, Masya Allah luar biasa ini apa-apa yang akan diselenggarakan oleh panitia sendiri. Dan kalau panitia yang disiapkan di sana hanya beberapa atau mungkin juga agak besar, Mas? Yang di panitia penyelenggaraan ini? Yang di pusat maupun iya. Ya kita sudah menyiapkan panitia sekitar 50 personil. 50 personil yang memang punya tugas khusus. Kita tahun ini kita menyiapkan tim pendamping instruktur itu sekitar 15 orang yang nantinya dia nanti bisa, harapannya bisa istilahnya ilmu-ilmu yang dari instruktur itu bisa dikuasai oleh pendamping ini. Dan nanti kita proyeksikan untuk yang mungkin di luar daerah atau luar Jawa ya, nanti kalau ada apa itu, karena kan kalau selama ini memang diklat-diklat yang dari luar Jawa kalau kita ke pusat ini jauh dan efisiensi biaya, tenaga dan waktu, maka mungkin entah nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita sudah menyiapkan pusdiklat sendiri, pusat diklat Satgas, sehingga nanti semua diklat Satgas seluruh Indonesia itu sama. Dan kalau di luar Jawa nanti kita kirim pendamping di sana, tinggal nanti berkoordinasi dengan mungkin TNI Polri jika kita butuhkan tempat, jadi tidak perlu ke sini. Iya, alhamdulillah semuanya ini mulai direncanakan dengan baik. Insya Allah Satgas ke depan adalah Satgas-Satgas yang paham bagaimana harus bersikap ketika dia menjadi petugas apa begitu. Nah, selama ini juga kan ada Satgas, mohon maaf, terkadang tidak mengenal pengurus pusat yang mana. Nah, ini bagaimana itu memahamkan kepada beliau-beliau misalnya? Dia tidak kenal ternyata itu ustadznya itu gitu ya. Misalnya pas di acara pengajian Idul Adha atau Idul Fitri begitu maksudnya, pas penyelenggaraan itu. Kemudian ini ada rombongan VVIP yang notabene tapi ternyata belum mengenal ada pengurus pusat di sana begitu. Bagaimana ini? Jangankan Satgas ya, mungkin pengurus pusat itu pernah ke daerah aja, mungkin yang piket itu tidak tahu itu pengurus pusat. Jangankan itu, saya itu pernah, tapi itu nggak masalah. Iya. Ya, pura-pura salaman dengan Satgas, dia juga nggak kenal, udah biasa. Ini kadang-kadang ya mungkin itu keikhlasan mereka ya. Jadi betul. Istilahnya mungkin tidak perlu kenal, yang penting berjuang ya, sebagaimana kita ini tidak mengenal Nabi tapi kita girah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tetap jalan. Iya. Bagus lah. Dan itu saya pernah waktu pengamanan di Semarang itu Pak almarhum Pak Heru almarhum itu mau masuk itu nggak boleh Satgas. Jadi ya sudah, akhirnya ada piket yang dalam keluar sini, ini silahkan masuk, ini Pak Heru. Itu bisa jadi tapi itu bagus itu. Nah, iya, itu bisa jadi oleh beliau almarhum. Wah, luar biasa ini yang seperti ini kenyataannya dengan instruksi yang demikian beliau itu tidak pandang bulu siapa yang dihadapinya begitu. Meskipun ternyata kalau mengetahui benar beliau pasti senang sekali berjumpa dengan komandannya begitu. Ya. Kemudian untuk hal yang lain terkait dengan penyelenggaraan Satgas sebelumnya, itu kan banyak juga yang pasti ada kekurangan di sana sini dari peserta begitu. Nah, itu apa yang sekarang ini akan diperbarui untuk disiapkan di kepanitiaan ini? Maksudnya gimana, Pak? Jadi mungkin dari teman-teman peserta begitu. Ini yang pas ini kok nggak cepet responnya ya panitia, misalnya seperti itu. Nah, itu sempat ada masukan tentang hal tersebut. Kalau selama ini yang belum, kalau pas pelaksanaan itu saya kira belum menemui.
belum penuh karena kebetulan apa itu belum ada masukan. Cuma yang mungkin perlu diperbarui dari para peserta itu biasanya setelah Satgas selesai biasanya baju baju kok urung dadi-dadi. Biasanya kan kita ngukur baju di pusat, tapi karena ini delalah biasanya kalau pas diklat itu bersamaan dengan apa itu tahun baru, tahun kenaikan kelas atau ajaran baru, baju-baju Satgas kan dijahitkan di pusat, terutama yang di luar Jawa itu kadang-kadang lama. Biasanya masukannya cuma itu. Nah, mungkin tahun ini nanti mudah-mudahan tidak ada keterlambatan, termasuk sertifikat itu biasanya agak lambat. Tapi selama pelaksanaan itu kita belum menemukan yang istilahnya menonjol itu, atau mungkin belum ada ya. Belum ada. Alhamdulillah panitia cukup sigap, termasuk hal masalah kesehatan. Iya. Dalam pelaksanaan ketika berlangsung, kemudian ada peserta yang down begitu ya, karena instruksi yang notabene itu memang melatih mental kita. Apa yang di sana diperlukan untuk menyemangati beliau-beliau itu? Biasanya itu instruktur di sana itu naik turun ya. Naik turun itu ketika down, instruktur juga menyemangati. Oh begitu. Tapi pendamping instruktur dari kita itu mendampingi dari luar. Tapi kadang-kadang ketika peserta itu turun atau mungkin menang itu kemudian didekati oleh instruktur, ya disemangati lah. Saya cukup apresiatif dengan yang Dion itu. Sebaliknya dari instruktur sendiri melihat semangat yang dimiliki oleh satgas-satgas yang ikut pelatihan itu, komentarnya? Bagus. Karena kita tidak menyombongkan, karena memang kita kan terlahir dari kebersamaan ya. Kalau untuk kita itu sudah punya nilai +1 namanya loyalitas dan militansi yang sudah terbentuk di Majelis Tafsir Al-Quran, yang ini harus tetap kita jaga sebagaimana arahan beliau Ustaz. Nah, ini nilai plusnya ini yang luar biasa. Kalau misalkan kurang percaya diri, kurang disiplin, atau kurang rapi dalam berbaju, itu bisa didandani nanti di... Apa diantaranya yang dicermati oleh beliau sehingga beliau berkomentar demikian? Soliditas. Misalnya di dalam hal... Ya biasanya kan beliau kan kadang mantau status harga kita yang satgas itu. Biasanya kalau ternyata solid militansinya luar biasa. Dan ketika diklat pun ya sholatnya juga tertib, teratur, dan mudah diatur, mudah diarahkan. Ya, baik. Mungkin sudah di penghujung waktu ini. Adakah program latihan lanjutan setelah ini latihan dasar begitu? Karena bisa jadi yang level sebelumnya ini kan sudah mentok di situ. Nah, adakah untuk meningkatkan kompetensi beliau-beliau yang sudah lanjut? Kita ada banyak. Jadi sudah yang sudah berjalan itu adalah pengendali, dan ini nanti masih berlanjut. Pengendali itu bagaimana Satgas pengendali nanti akan kita bekali bagaimana pengamanan VIP lanjutan, kemudian pengaturan di lapangan lanjutan, kemudian di kita juga ada namanya Satgas khusus, Satgas yang garda terdepan lah, bagaimana nanti kita tingkatkan kapasitasnya dalam istilahnya dalam situasi tertentu, nanti akan dilatih juga dari Yonif. Kemudian di Satgas kita kan ada relawan juga. Relawan kita juga menyekolahkan manajemen bencana. Paling tidak ada sertifikasi. Paling tidak kan kalau kita istilahnya mendirikan posko penanggulangan bencana dengan melibatkan ribuan personil, itu kan paling tidak punya satu orang atau berapa orang kan punya sertifikasi yang diakui. Oh ini, ya insya Allah nanti dalam waktu dekat kita
kita kirim ke BNPB, kita dapat undangan seperti itu. Ya. Untuk yang terakhir, pesan apa untuk para peserta yang saat ini sedang nonton untuk mempersiapkan dirinya? Untuk para peserta tetap persiapkan untuk tanggal 4 sampai 10 hari itu, mudah-mudahan kamu sehat dan tetap semangat, karena ini menjadi amanah bagi kalian untuk mengawal Islam, mengawal dakwah Islam, menjaga tegaknya NKRI melalui media Satgas, media MTA, karena jenengan sebagai kader atau generasi penerus ke depan. Kalau tidak jenengan siapa lagi? Karena bagaimanapun juga kader-kader atau regenerasi itu sangat penting untuk keberlangsungan Satgas MTA ke depan. Gitu. Ya. Baik, terima kasih sekali Mas Bowo atas urayanya, penjabaran tentang penyelenggaraan pelatihan atau Diklatsar Satgas MTA ke-3 dan Bela Negara yang akan dilaksanakan di Gedung Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan juga di Yonif 413 Sukoharjo. Dan semoga sukses untuk acara ini dan semuanya sehat walafiat, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian spesial program untuk hari ini. Kita akan bersua lagi di acara lainnya. Saya Rudi Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.